Nah, peristiwa ini yang menjadi pertanyaan ini, ya sebetulnya bukan sesuatu yang aneh. Kenapa dikremasi? Loh, keluarganya yang minta kok. Mungkin keluarganya membuat pernyataan, atau mungkin sang mati dulu pernah ngomong, karena saya tinggal di Bali, nanti kalau aku mati kremasi aja ya. Nah, bisa saja. Nah, memang selama ini kan dikatakan, kalau umat Hindu, orang Bali misalnya beragama Hindu, nanti kalau mati kan dibakar, dikremasi. Umat lain juga banyak dikremasi. Banyak juga yang tanya soal kenapa Papa Dali dikremasi. Aku mau minta kalian hargai aja keputusan keluarga. Dan itu memang permintaan Papa Dali. Memang Papa Dali mualaf. Papa Dali baru belajar agama Islam. Dan dia belajar kok guys, karena belum belajar banyak. Jadi Papa Dali belum terlalu mengerti tentang agama Islam. Dan memang itu permintaan terakhir Papa Dali, itu maunya dikremasi. Jadi tolong dihargain saja keputusannya Papa Dali. Om Swastiastu. Rahayu pemirsa Hindu Channel, jangan lupa untuk subscribe Hindu Channel sekarang juga. Sebelum kita diskusi dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu Aji Dewa Suratnaya. Hari ini pakai kuning, Ji. Iya. Itu baju dari mana, Ji? Bajunya Kalki ini. Kalki. Iya, komunitas mereknya tuh. komunitas Kalki. Iya, komunitas Kalki. Di Bali. Wah, Nusantara. Di Nusantara. Yap. Tapi kita hari ini tidak akan membahas tentang Kalki. Tidak. Nah, pemirsa Hindu Channel, mungkin pembahasan kita pada hari ini itu dinantikan oleh pemirsa Hindu Channel pada hari ini, terkait dengan tragedi yang terjadi khususnya di Bali. Itu ada salah satu salah satu kejadian, yaitu atas nama Dali, kecelakaan tunggal. Namun banyak di situ yang mengkaitkan terkait dengan budaya Hindu, tradisi Hindu ataupun agama Hindu, karena di situ ada proses kremasi dan juga ada melakukan pelarungan atau membuang menabur tulang habis pembakaran itu di laut. Nah, karena banyak yang mengkaitkan dengan Hindu, apakah benar melakukan tradisi Hindu atau diperbolehkan orang yang meninggal secara non-Hindu melakukan kremasi? Nah, ini ada perbedaannya atau ada penjelasan lain seperti itu. Kita bahas bersama dengan Aji Dewa Suratnaya. Aji, kutipan pertama terkait dengan terjadinya proses kremasi yang mengkaitkan tentang Hindu. Oke. Bagaimana, Aji? Masyarakat kita ini kadang-kadang sensitifnya kelewatan. Kalau ada sebuah acara, sebuah kegiatan, ada sesuatu yang berbau Hindu, baunya loh Hindu, entah itu berupa sesaji, ya, canang misalnya, lalu dikaitkan, itu Hindu. Bali itu unik. Kisah atau peristiwa seorang Dali yang meninggal kecelakaan tunggal lalu kemudian dikremasi. Kemudian waktu menebar abu jenazah di laut, ada sesuatu di sana yang namanya canang atau daksina pejati, yang kemudian dianggap sebagai ciri khas Hindu. Lalu adalah komentar, wah, Dali itu kan mualaf, kenapa kok kremasinya secara Hindu? Banyak yang tidak paham. Bahkan dulu ketika kremasi awal-awalnya di Juanda, Surabaya, ada krematorium, ada anjing yang kremasi di situ. Hewan, anjing. Hewan, anjing. Hewan ya anjing lah. Anjing hewan lah, bukan manusia. Di sini di Pasar Minggu ada krematorium khusus hewan, anjing, kucing. Ada. Apa anehnya? Ya. Lah, memang selama ini kan dikatakan, kalau umat Hindu, orang Bali misalnya beragama Hindu, nanti kalau mati kan dibakar. Dikremasi. Umat lain juga banyak dikremasi. Ya, memang
di Amerika pernah ada anaknya teman itu meninggal, umat Hindu, dikremasi di sana, abunya dibuang ke laut di sana, nggak ada masalah. Nah, saking sensitifnya kita seringkali lalu tersentuh ceritanya, padahal tidak paham. Nah, kemudian yang ada di dalam terjadinya peristiwa kremasi ini, pelajaran apa yang bisa Aji Dewa sampaikan terkait dengan kremasi ini? Bagaimana seorang non-Hindu bisa dilakukan kremasi, atau itu harus Hindu baru bisa dilakukan upacara kremasi? Sebetulnya gampang itu, mudah sekali. Kalau kremasi untuk umat Hindu, rangkaiannya cukup panjang. Ya, begitu meninggal ada mantrang puja pralina, kemudian ada nyiraman layon memandikan jenazah, prosesnya memandikan dari atas, dari arah organ di kepala sampai ke bawah sampai tubuh. Kemudian ada lagi cara melipatkan busananya, kainnya ke kanan dan ke kiri kalau perempuan ke kiri. Kemudian ada sang mati, kemudian harus sembahyang terakhir dengan diurip secara rohani, diurip, dihidupkan seolah dia hidup lalu disembayang, ya. Rangkaiannya panjang sekali. Ya, setelah itu mungkin baru dibawa ke krematorium, panjang ceritanya, dan setiap rangkaian ini ada doanya, ada mantramnya, ada polanya. Lah, tahapan-tahapannya. Lalu setelah dikremasi, tulang-tulangnya disusun lagi seperti manusia hidup, seperti gambar manusia hidup. Lalu diupacarai lagi, dibungkus kain putih, abunya ditebar di laut, kemudian dijemput lagi ke laut. Ya, jadi ada rangkaian panjang sekali. Kemudian setelah jemput di laut, dibikin simbol orang-orangan, namanya Puspalingga. Itu bisa berhari-hari sih. Bukan berhari, sebetulnya enggak sih, mungkin 1 hari selesai. Cuman panjang rangkaian itu. Lah kemudian si simbolis ini namanya bukan nama KTP lagi si almarhum ini, udah nama bunga. Lalu ini dimandikan lagi secara simbolis, kemudian dibakar lagi, abunya dibuang ke laut. Ini mungkin sudah mendekati tahap akhir dari semua rangkaian. Lah tapi kalau ya peristiwa almarhum Dali ini kan tidak. Begitu meninggal mungkin dimandikan sampai bersih, kemudian dibawa ke krematorium, kemudian ditekan tombol, lalu mulai proses pembakaran terjadi sampai nanti jadi abu semua, dikumpulkan abunya, semua abu dikumpulkan, dibuang ke laut. Tapi kalau kita lihat di laut itu ada sesaji, Daksina Pejati atau Daksina atau Canang. Ya, pada saat proses penaburan. Iya, itu kan sebetulnya sebuah budaya di Bali. Ketika orang Bali melakukan sesuatu harus minta izin kepada penguasa yang ada di sana. Kalau di laut ya minta izin kepada penguasa laut, tentu dengan sebuah sarana. Nah, yang unik di Bali ini adalah yang sering disalahpahami dan salah dipahamkan. Nah ini, oleh orang lain yang tidak paham, itu asal sudah ada ciri sesuatu berupa sesaji, dianggap Hindu. Tidak. Di Bali itu keunikannya luar biasa. Karena apa? Setiap budaya tradisi di Bali itu sudah menjadi semacam kaidah agama. Tidak. Loh, di Bali tidak ada larangan kalau orang non-Hindu misalnya dia membuat sesaji, kemudian menggunakan sesaji di rumahnya, nggak ada masalah. Nah, peristiwa ini yang menjadi pertanyaan ini, ya sebetulnya bukan sesuatu yang aneh. Kenapa dikremasi? Loh, keluarganya yang minta kok. Mungkin keluarganya membuat pernyataan, atau mungkin sang mati dulu pernah ngomong, karena saya tinggal di Bali, nanti kalau aku mati kremasi aja ya. Nah, bisa saja seperti itu. Sehingga dilakukanlah proses kremasi itu. Atau memang itu menjadi kesepakatan keluarga. Oh iya, jelas. Kalau nggak kesepakatan, bagaimana mungkin dibawa ke krematorium? Jalan sendiri itu, Mayat. Enggak lah. Nah, inilah, jangan terlalu sensitif lalu membuat kesimpulan sendiri. Jangan. Nggak tahu kok ngomong. Nah, kan nggak bagus. Nanti muncul masalah. Kita nggak usah terlalu peka, nggak usah terlalu sensitif lah. Ya, loh, dimanapun ada kremasi.
krematorium. Saya sendiri pernah dulu di Tegal, Jawa Tengah itu, ya ada teman Buddhis minta tolong digali makam ibunya, kemudian kita pindahkan ke peti yang baru, bawa ambulan, lalu dibawa ke krematorium di pinggir laut. Dikremasi. Buddhis loh ya. Saya diminta untuk, katakanlah mendoakan, saya gunakan 1 butir kelapa gading, cengkir, dupa, saya hanya percikan itu, silahkan bakar. Udah selesai, nggak ada masalah. Jadi jangan dianggap bahwa wah kalau udah dibakar kremasi mesti Hindu. Lah di Bali sendiri Besakeh itu, Besakeh loh pusatnya spiritual Bali itu. 18 desa adat di sana nggak ada yang dibakar kalau mati. Nah, kemudian yang menjadi Aji Dewa, kemudian yang menjadi catatan pemahaman kita sebagai umat Hindu, apa itu kremasi dan tujuannya untuk apa? Kemudian seandainya kenapa tidak dikubur saja? Ya. Karena kan dia beda keyakinan. Kenapa harus melakukan kremasi? Sebenarnya makna tujuannya di dalam kremasi itu apa? Makna kremasi secara Hindu loh ya. Secara Hindu. Oke. Jadi begini. Di dalam Rigveda Mandala 10 Sutra 15 mantra 14. Rigveda Mandala 10 Sutra 15 mantra 14. Di sana dibahas tentang atau perihal kematian. Ada 2 kematian cara penanganannya. Yang pertama adalah dagda geni, dibakar. Kremasi. Yang kedua adalah anagni dagda, dikubur. Kedua-duanya sama nilainya, hanya kenapa dikremasi? Coba yang korban COVID, yang HIV, itu semua dikremasi. Supaya apa? Nggak menyebar penyakitnya. Nah kemudian kalau dari sudut pandang Hindu, dia anggap bahwa kalau dikremasi lebih cepat pengembalian 5 unsur panca mahabhuta. Walaupun tidak seperti itu. Tapi itulah yang ditekankan kepada kami-kami ini sebagai umat Hindu. Jadi kremasi lebih cepat daripada dikubur. Untuk melebur. Ya melebur panca mahabhuta. Panca mahabhuta ada apa aja sih? Ya ada unsur. Jadi begini, waktu dikremasi, yang kembali kepada alam unsur api dan unsur angin. Waktu dibuang ke air atau ke laut atau ke sungai, yang kembali adalah unsur air dan unsur tanah. Ether nggak kembali, makanya ketika dibuang, ditebar di laut abunya itu, ether masih ada di sana. Loh, logikanya saja. Kalau 5 unsur sudah kembali, untuk apa lagi di laut? Dijemput-jemput, diulapin segala macam, dikedetin. Kata orang Bali, untuk apa? Kalau sudah 5-5-nya balik. Jadi sebetulnya ketika dibakar dan dibuang ke laut itu baru 4 yang balik, yang 1 belum. Inilah yang menjadi bingkai dari sang jiwa yang mengalami proses penyucian di laut. Ini yang dipanggil, dikedetin, diulapin, dibuat simbol. Simbol ini namanya Puspalingga. Puspalingga ini kemudian dimandikan secara simbolis, kemudian dibakar lagi, kemudian dibuang ke laut lagi. Baru unsur eter dan pancetan materanya kembali. Selesai. Ya. Jadi panjang. Tujuannya itu sebetulnya kalau menurut Hindu. Menurut Hindu. Tuh. Nah kemudian bagaimana seorang Hindu memberikan pemahaman terkait dengan penduduk atau umat manusia atau kita sebagai masyarakat ketika menjalani sebagai non-Hindu itu melakukan kremasi. Nah, pemahamannya seperti apa Ji? Karena ini kan ditonton tidak hanya Hindu saja. Jadi, pada hari ini. Paham. Jadi begini, maksudnya kan begini. Kalau ada umat non-Hindu kemudian meninggal, lalu diupacarai melalui kremasi secara Hindu, bagaimana? Nah, kan begitu. Nah, ini kan akan menimbulkan pro kontra khususnya tentu dari masyarakat non-Hindu. Wah, kenapa? Berarti itu kan Hindu, dia kan bukan Hindu, kok diupacarai secara Hindu? Nah, kalau ditanya saya sebagai umat Hindu, apakah tidak salah kalau ada permohonan dari keluarga non-Hindu yang meminta anggota keluarganya yang meninggal untuk dikremasi? Permintaan ini loh, pernyataan. Loh, karena kita dimintai tolong untuk itu, kita lakukan.
Ya perihal ada komplain misalnya dari pihak non-Hindu, ya silahkan komplain kepada pihak keluarga. Loh, kita menolong, menyempurnakan, tapi kita jelaskan, maaf. Karena ini permintaan, tentu kami menolong dengan catatan ada pernyataan di atas meterai, ditandatangani oleh semua keluarga dekat. Kemudian kita lakukan ya dengan cara Hindu setelah kita jelaskan semuanya. Kalau cara kami di Hindu begini, tahapannya begini, tahapannya begini. Kalau bersedia, kita lakukan. Tetap saya ingatkan, kalau ada protes, silahkan protes kepada keluarga. Kenapa kok kenapa minta ke kami di Hindu? Seperti itu, karena nyatanya. Nah, contoh lagi nih ya, ini fakta berdasarkan pengalaman. Ya tentu boleh percaya, boleh tidak. Ya, jadi ada cerita di Gunung Arjuno, ada satu orang bapak, KTP-nya Muslim, Islam KTP-nya. Tetapi beliau ini sering sekali diskusi dengan resi kami di sana, Suwargi Resi Rahmadi. Sering bertanya ini, bertanya itu. Kebetulan kalau ada kegiatan di pura, beliau hadir, bapaknya hadir. Nah, satu hari beliau berpesan kepada Romo Resi, nanti kalau saya mati, kremasi ya. Ya namanya orang masih seger buger mengatakan itu, ya mungkin Romo juga menanggapi dengan setengah serius. Ya wes, siap, misalnya begitu. Nah, suatu saat beliau meninggal, bapak ini meninggal. Sementara keluarganya, istrinya, anaknya, itu termasuk kelompok keras, katakan demikian, keras. Gitu. Ketika meninggalkan nggak mungkin Romo Resi lalu mengatakan berdasarkan pesan almarhum sebelum beliau meninggal begini, kan nggak mungkin. Untuk apa? Cari penyakit. Nah, nyatanya apa yang terjadi? Setelah beliau katakanlah dimakamkan sesuai dengan keyakinan keluarganya, tidak lama berselang, ketika Romo Resi ini sedang makan siang loh, ini siang loh nih, makan siang, tiba-tiba muncul bayangannya beliau itu. Protes. Kan aku sudah ingatkan supaya aku dikremasi kalau mati. Resi shock. Loh, nggak bisa menjawab, menang, diam aja. Nah sudah. Berapa hari kemudian muncul lagi bayangan itu. Lama-lama kan munculnya bayangan-bayangan seperti ini kan membuat orang stres. Yeah. Lu sepiye? Gimana? Akhirnya saya datang ke sana. Ketemu saya dengan Romo Resi. Beliau bercerita. Pak Dewa bagaimana ini? Saya begini, gini aja. Karena Romo sudah dipesan oleh beliau seperti itu. Lakukan ritual. Kan boleh dimakamkan. Nggak mungkin kita gali dong. Nggak mungkin kita gali terus kita kremasi, kan nggak mungkin. Oke, secara simbolis, lakukan ritual seolah-olah kita memanggil beliau, lalu sempurnakan dengan cara kita. Bisa, kenapa nggak? Lalu bagaimana saya harus menyampaikan kepada keluarganya? Nggak perlu disampaikan, sudah nggak usah disampaikan. Kasihan beliau itu. Dilakukan oleh Romo Resi. Setelah itu nggak pernah muncul lagi beliau. Satu, artinya apa? Walaupun prosesi yang dilakukan oleh Romo Resi bukan kremasi secara fisik, tapi kremasi secara rohani, menyelesaikan masalah. Artinya dengan caranya Romo Resi yang Hindu, ternyata bisa menyempurnakan beliau itu. Satu, terjadi itu. Ya. Nah, yang kedua, ini peristiwa terjadi di Kalimantan Timur. Saya masih ingat ini. Jadi ada seorang gadis keturunan meninggal, ya oleh keluarganya diproseslah menurut keyakinannya, yang jelas non-Hindu, Ya. Nah kemudian 3 bulan berselang setelah kejadian, prosesi itu, tiba-tiba anak gadis ini secara gaib, ya bukan fisik lah, orang udah dikubur, muncul kepada seorang tokoh Hindu di Kalimantan Timur. Kemudian apa? Karena ini
munculnya nggak sekali. Jadi kita selalu menunggu 2-3 kali. Loh, 3 kali muncul lagi, minta tolong saya disempurnakan secara Hindu, tolong. Terus begitu akhirnya si tokoh kita ini datang kepada keluarganya almarhum, bercerita gini. Ternyata keluarganya juga mengalami hal yang mirip. Si anak itu muncul minta disempurnakan secara Hindu. Berarti bisa dikatakan kita lakukan, selesai. Itu selesai, Ji? Selesai itu. Namun itu bisa dikatakan bahwa proses kremasi ini menyelamatkan sang roh. Ya. Untuk menyempurnakan untuk menyempurnakan sang roh, apalagi sudah berpesan dari awal ya, seperti itu. Nah, ya. Ini pun dalam hal ini pun terjadi di keluarga dari Dali tersebut, yaitu meminta untuk, karena keluarga sudah sepakat, meminta untuk dilakukan proses kremasi. Nah, mungkin yang menjadi poinnya adalah bagaimana seorang Hindu atau seorang Aji Dewa yang sebagai tokoh Hindu ini bisa memberikan semangat terkait dengan keyakinannya yang sudah melakukan kremasi. Jangan sampai goyah, karena kita berada di dunia media sosial yang tidak bukan adalah siap menerima ketikan jari apapun itu kan gitu, Ji. Nah, ini kan pasti berdampak secara mental. Nah, untuk memberikan keyakinan dan kuat apa yang sudah dilakukan ini adalah hal yang sudah sesuai dengan keinginannya, seperti apa, Ji? Ya, jadi begini. Mungkin ini sangat jarang disampaikan kepada umum. Tapi saya sering menyampaikan dalam kelompok terbatas bahwa kami sebagai umat Hindu memperlakukan secara rohani semua umat di keyakinan non-Hindu sebagai saudara sedharma yang selama ini sedang pergi mengembara meninggalkan rumah Hindunya dan belum semuanya kembali pulang. Nah, jadi jangan dikatakan bahwa kalau gitu kami akan dihindukan. Tidak. Kami menganggap dan memperlakukan semua umat non-Hindu sebagai saudara sedharma yang sedang mengembara meninggalkan rumah dharmanya belum kembali jalan pulang atau belum ketemu jalan pulang. Jadi, apapun masalah yang muncul di saudara-saudara kami itu, sepanjang kami mampu membantu, kami lakukan. Contoh, Pangentas Panjurung Sukmo Atman Manunggal atau entas-entas. Yang selama ini sudah sejak tahun 2007 kami lakukan, tidak pernah bicara agama, karena kami juga menyelesaikan jiwa-jiwa itu tanpa mengundang. Tidak pernah kita mengundang, wahai para jiwa-jiwa, roh-roh, ayo datang kita sempurnakan. Tidak pernah kita mengundang itu. Tapi beliau datang sendiri dan kami melakukan upacara mirip. Mirip dengan nyekah, mirip dengan pengabenan itu untuk semua. Untuk semua. Karena kami diberikan pelajaran itu, kami lakukan. Kami lakukan dan kami mohon maaf tidak pernah mengundang. Tidak mengundang beliau-beliau untuk ayo ikut dalam upacara itu. Tidak pernah. Tidak. Karena pelajaran kami adalah saat upacara dilakukan, di Bali juga ini, ada 3 daksina linggih. Ini wahana. 1 daksina linggih wahana untuk beliau-beliau yang lanang, laki-laki. 1 lagi daksina linggih untuk beliau-beliau yang perempuan. Kita nggak tahu siapa beliau itu. Namanya siapa, dari mana asalnya, apa agamanya dulu kita nggak tahu. 1 lagi ada yang namanya daksina sangge. Daksina linggih sangge. Ini wahana untuk beliau-beliau yang tidak terdaftar di sini. Artinya bisa saja beliau-beliau bukan umat Hindu dulunya, bukan, tapi beliau hadir dan beliau melinggih di situ, kita sempurnakan. Kan itu sebetulnya masalahnya. Jadi tidak pernah kami membeda-bedakan. Benar, Ji, itu terkait dengan hal anggapan sebagai saudara kita. Loh iya, kan emang gitu. saudara kok gimana? Nah, kemudian bagaimana kita memberikan kekuatan semangat nih, Ji, untuk tidak goyah, tetap tenang untuk menanggapi
orang netizen yang menyampaikan, wah ini melakukan ritual Hindu, melakukan ritual A, B, J gitu kan. Ini, nah bagaimana menguatkannya? Sederhana, sangat sederhana. Dalam Maha Upanishad dan juga dalam Hitopadesa Upanishad dikatakan Wasudewa Kutumbakam. Pegang ini umat Hindu, terutama generasi muda Hindu, harus berani memegang sasanti ini, bahwa Wasudewa Kutumbakam, semua manusia bersaudara, apapun agamanya. Jadi sekarang yang mana duluan ada, agama apa manusia? Kan manusia dulu yang ada baru ada agama, ya kan? Jadi kalau semua manusia bersaudara, walaupun beda agamanya kan hanya langkahnya yang beda. Langkahnya beda, bajunya beda, udangnya beda, tapi semuanya bersaudara. Wasudewa Kutumbakam. Dengan dasar ini sebetulnya kita yakin kita bisa membantu saudara-saudara kita semuanya kalau memang mereka membutuhkan bantuan. Ingat, Wasudewa Kutumbakam. Itulah kekuatan kita sebagai manusia. Nah, bukan sebagai Hindu saja, sebagai manusia. Karena manusia ini bersaudara, Wasudewa Kutumbakam. Nah, itu dia. Inilah diskusi kami bersama dengan Aji Dewa Suratnaya melihat terkait dengan kremasi non-Hindu yang diadakan di Bali kemarin, itu kan. Namun kami juga menjelaskan secara tahapan Hindu. Jadi diskusi tadi itu mohon bisa disimak. Ketika umat Hindu apa saja tahapannya, sangat banyak rangkaiannya. Ketika memang non-Hindu itu hanya melakukan langsung melakukan kremasi, kemudian walaupun ada sesajen atau sesaji atau ada canang di laut, itu adalah bentuk izin itu kepada pengusaha, etika saja. Pengusaha penguasa laut. di laut. Ya. Nah mungkin ini diskusinya cukup. Oke. Dari kami dari Hindu Channel, poinnya adalah menjelaskan pemahaman dalam Hindu. Jangan lupa untuk subscribe, share, bagikan, dan silahkan komen di bawah ini untuk topik-topik selanjutnya. Kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Aji Dewa Suratnaya. Om Santi Santi Santi. Oh, keren.